Malam itu, kota Singasari nampak lengang dan mencekam. Pintu-pintu rumah tertutup. Semenjak warga kota Singasari mengetahui bahwa pasukan gelang-gelang terlibat pertempuran dengan Singasari. Tak seorang pun berani keluar rumah, walaupun mereka dapat merasakan kehadiran pasukan musuh yang jumlahnya cukup besar. Sebagian warga yang penasaran mengintip dari sela-sela jendela, kemudian membisikkan sesuatu pada anggota keluarganya. Sementara pasukan gelang-gelang terus merangkak merayap, bagaikan pasukan durjana dari negeri siluman. Suasana kota Singasari semakin lengang mencekam. Cahaya tipis sang bulan menerpa daun pepohonan di sekitar kota Singasari. Angin dingin bertiup dari lereng Gunung Kawi, seolah ikut merintih karena melihat bencana yang bakal terjadi. Dan sesaat lagi, kota Singasari yang megah akan menjadi genangan darah. Paman Kebo Mundarang, hamba Gusti Prabu, kita sudah memasuki wilayah kota Singasari. Betul, Gusti. Kita harus menggunakan siasat penyerbuan secara mendadak. Kita harus bergerak secara diam-diam mendekati pintu benteng Singasari. Sebaiknya beri isyarat pada semua pasukan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam melangkah. Mohon ampun, Gusti Prabu. Sebaiknya kita perintahkan saja pada beberapa prajurit untuk mengawal lebih depan. Dan jika Gusti Prabu berkenan, Gusti Prabu biar agak di belakang saja. Iya betul, Gusti. Saya setuju dengan usul Paman Kebo Mundarang ini. Kalau begitu perintahkan segera pada prajurit pilihan untuk berjalan paling depan. Dan kalau ada hal-hal yang mencurigakan, harus segera melapor. Dan perintahkan juga untuk semua pasukan agar tidak membawa bendera, tidak membawa tunggul atau panji-panji, ataupun bunyi-bunyian. Kita harus berjalan secara sembunyi-sembunyi. Baik, Gusti. Prabu Jayakatwang yang memimpin pasukannya langsung memberi pengarahan pada pasukannya sambil memberikan isyarat bahwa mereka telah sampai di kota Singasari. Serentak barisan pasukan yang berjumlah ratusan prajurit perkasa yang lengkap dengan persenjataan perang dan siap untuk menyerbu Singasari itu merapikan barisan dan langkah kaki mereka. Sekian banyak bala tentara gelang-gelang yang hendak menggempur Singasari dan memberontak Prabu Kertanegara itu nampak begitu ganas dan garang, laksana ratusan singa liar yang siap menerka mangsanya di tengah hutan. Hai prajurit semuanya, turunkan bendera kalian dan jagalah langkah kalian semuanya agar tidak berbunyi. Kita semuanya sudah masuk di kota Singasari. Baik, Gusti. Baru beberapa langkah mereka meneruskan perjalanan. Mendadak Kebo Mundarang dikagetkan. Tidak sengaja, matanya menangkap sekelibat bayangan hitam yang menyelinap di balik rimbunnya dedaunan di antara kegelapan malam itu. Hei, siapa itu? Hei, siapa kamu yang bersembunyi di situ? Lekaslah keluar dari persembunyianmu. Jangan membuat kami curiga. Ada apa, Paman? Hamba melihat sekelibat bayangan hitam, Gusti, yang bersembunyi di balik semak-semak itu, Gusti. Aneh sekali. Siapa dia? Mengapa malam-malam begini ada orang yang di tempat seperti ini? Iya, betul. Atau jangan-jangan itu adalah prajurit Singasari yang memata-matai perjalanan kita, Gusti? Bisa juga. Paksa orang itu keluar dari tempat persembunyiannya, Paman. Aku ingin memastikannya. Dengan waspada Kebo Mundarang melangkah maju. Beberapa langkah kemudian, patih gelang-gelang itu sudah berdiri tepat di hadapan semak belukar itu. Dan baru saja tangannya meraba gagang kerisnya, seketika itu melompatlah bayangan hitam dari dalam semak-semak itu. Dan kini mereka sudah berhadap-hadapan dalam jarak yang begitu dekat. Bagus. Tanpa aku paksa kamu sudah menampakkan dirimu. Hei Kisanak, siapakah dirimu itu? Mengapa malam-malam begini kau ada di sini? Kau tentu bukan orang biasa, Kisanak. Untuk itu baiknya kau jujur pada kami. Siapa kamu ini? Dan ada maksud apa malam-malam begini ada di sini? Mohon maaf, tuan-tuan. Rupanya saya telah mengganggu perjalanan tuan-tuan ini. Iya, benar.
Terus terang kami curiga pada Kisana. Sebenarnya kecurigaan Tuan itu tidaklah benar. Saya ini cuma orang biasa, Tuan. Saya bukanlah prajurit, saya juga bukan orang suruhan kerajaan. Adapun saya di sini hanya kebetulan saja lewat. Karena perjalanan saya yang begitu jauh, kemalaman di sini, Tuan. Hei, jangan coba-coba menipu kami, Kisana. Tak ada gunanya Tuan menggertak saya. Karena sedikit pun saya tidak menipu Tuan. Kalau boleh tahu, tuan-tuan ini nampaknya orang-orang besar kerajaan. Kalau boleh tahu, mau kemana Tuan? Dan mengapa malam-malam begini membawa pasukan yang sekian banyak ini? Ya, ketahuilah Kisana. Kami ini adalah prajurit dan pasukan dari Gelang-Gelang. Yang sedang kau ajak bicara ini adalah Kebo Mundarang, Patih Gelang-Gelang. Dan yang berdiri di sampingku ini adalah Sang Prabu Jayakatwang, penguasa Gelang-Gelang. Terus terang malam ini kami mau menggempur Singosari. Dan dapat kami pastikan bahwa malam hari ini, Singasari bakal runtuh. Jadi saat ini saya sedang berhadapan dengan Sang Prabu Jayakatwang? Iya, betul Kisana. Akulah Prabu Jayakatwang. Siapakah namamu Kisana? Dan dari mana hendak kemana kamu ini? Ampun Sang Prabu, hamba tidak tahu kalau ternyata Paduka Sang Prabu Jayakatwang. Selama ini saya baru mendengar namanya saja. Jika Paduka bertanya tentang nama hamba adalah Samuji, Gusti. Dan rumah hamba sangatlah jauh. Rumah hamba ada di wilayah Trenggalek bagian Panggul sana, Gusti. Dan hamba melakukan perjalanan jauh ini karena ingin menjual barang dagangan saya ini, Gusti. Apakah gerangan yang kau bawa dalam karung itu, Samuji? Ini adalah barang dagangan saya berupa cengkeh, Gusti. Cengkeh? Bisakah cengkeh itu kau serahkan pada kami? Mohon ampun, Gusti. Saya tidak bisa menyerahkan cengkeh ini. Lagi pula mengapa Gusti menginginkan cengkeh ini? Ini adalah barang dagangan saya, yang jika nanti sudah laku, akan saya buat duwe gawe, Gusti. Begitu? Karena saya ini mau duwe gawe, Gusti. Hamba minta doa restunya kepada Gusti Prabu dan Gusti Patih pada tanggal 6 Juni 2017 Masehi nanti. Hamba mau ngunduh temanten anak hamba, Gusti. Mohon doa restunya, hamba mau menggelar langen tayub sehari semalam, Gusti. Lalu rencanamu dari Singasari ini, kamu mau melanjutkan perjalanan kemana, Kisana? Rencana hamba akan meneruskan perjalanan menuju ke Solotigo, Gusti. Karena hamba telah bermimpi ditemui seorang satria yang bagus. Namanya GB Mustiko, Gusti. Di dalam mimpi beliau menyuruh saya agar menjual barang dagangan saya ini ke Solotigo. Aku juga pernah mendengar nama GB Mustiko itu. Barangkali dia adalah seorang yang baik. Tentu, Gusti. Dia adalah seorang yang lumayan baik. Lebih baik mana jika dibanding dengan Blondor Sartipo? Kalau menurut saya, lebih baik GB Mustiko, Gusti. Wah, terus kalau dibanding dengan Bodong Sartoyo? Maaf, hamba tidak tahu siapa itu Bodong Sartoyo, Gusti. Ya sudahlah. Tidak usah dibahas. Lupakan saja. Lagi pula dia memang orang yang tidak begitu penting. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Mampukah pasukan Gelang-Gelang merobohkan Singasari? Dapatkah Samuji menjual cengkehnya di Solotigo? Benarkah petunjuk mimpi tentang GB Mustiko itu? Silahkan menunggu seri berikutnya dalam Sandiwara Radio, Perjalanan ke Solotigo.